Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya dan kelompok saya akan memaparkan hasil diskusi kami yang bertemakan peran sang proklamator. Pertama, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Zara Rinjani, lalu ada saya Eliana Septika, lalu ada Nazwa Indonesia, ada Safira Salwa Nazira, dan juga ada Siti Nazwa. Fatmawati atau bernama asli Fatimah, beliau lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan beliau wafat di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dan sosok beliau adalah sebagai penjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909 dan beliau meninggal pada tanggal 9 April 1966 di Swiss. Beliau aktif di berbagai organisasi dan beliau juga ikut mendirikan Jong Indonesia. Beliau ikut mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memerdekakan Indonesia. Pada awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir ini diangkat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia dari tanggal 14 November 1945 sampai 20 Juni 1947. Selanjutnya ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Beliau aktif menjadi anggota BPUPKI dan menjadi PPKI. Peran beliau adalah mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Laksamana Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Selanjutnya ada Laksamana Tadashi Maeda. Pada saat Jepang menjajah Indonesia, Laksamana Tadashi Maeda sedang menjabat sebagai kepala penghubung antara Angkatan Darat dan juga Angkatan Laut Jepang. Peran yang dilakukan oleh Laksamana Tadashi Maeda pada saat proklamasi kemerdekaan adalah mempersilahkan kediamannya atau rumahnya itu untuk dijadikan tempat perumusan teks proklamasi. Dan juga pada tanggal 16 Agustus 1945 di mana seharusnya Soekarno-Hatta yang harusnya hadir dalam sidang PPKI itu tidak ditemukan. Dengan bantuan Laksamana Tadashi Maeda, beliau ini membantu dengan bantuan intelijen, jadi Soekarno-Hatta itu cepat ditemukan, yang mana beliau ini ditemukan di Rengas Dengklok yang sedang diculik oleh golongan muda. Selanjutnya ada Latif Hendra Diningrat, di mana beliau ini berperan sebagai pengibar bendera. Tapi sebelum itu beliau ini ditugaskan untuk menjaga keamanan serta keberlangsungan acara proklamasi tersebut. Jadi untuk menjaga keamanan dan juga keberlangsungannya, Latif Hendra Diningrat ini bersama Soekarno mengikuti Soekarno untuk jalan ke Serambi Depan. Jadi Latif Hendra Diningrat ini berdiri di sebelah kanan Soekarno dan juga tanpa aba-aba Latif Hendra Diningrat ini menjadi pengibar bendera bersama oleh S. Suhud. Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia yang lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dan beliau wafat di Jakarta 21 Juni 1970. Nama lainnya itu Bung Karno. Peran yang dilakukan beliau: 1. Menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Maida bersama Bung Hatta dan Ahmad Sudarjo. 2. Menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa bersama Bung Hatta. 3. Membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan nomor 59 Jakarta. Yang kedua ada Soekarni. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971. Nama lengkapnya yaitu Soekarni Kartodwijoro.
Peran yang dilakukan beliau yaitu 1. Mengusulkan agar menandatangani teks proklamasi Bung Karno dan Bung Hatta. 2. Memimpin gerakan pemuda di masa proklamasi. 3. Pelapor penculikan Soekarno dan Bung Hatta di Rangsa Dengklok. 3. Yaitu ada Dr. Muladi, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang namanya pernah diabadikan menjadi sebuah rumah sakit di Surakarta, yaitu Rumah Sakit Umum Dr. Muladi, kelahiran 30 Januari 1907 di Kabupaten Pati. Peran yang dilakukan beliau yaitu 1. Pengamanan jalan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, membagi tugas kepada anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan Bung Karno dan Bung Hatta selesai upacara. Selanjutnya Burhanuddin Muhammadiyah. Burhanuddin Muhammadiyah lahir di Kota Raja pada tanggal 7 April 1917. Ia berbakat di bidang jurnalistik. Pada tahun 1942 sampai 1945, ia bekerja sebagai wartawan di harian Asia Raya. Peran yang dilakukan Burhanuddin Muhammadiyah diantaranya yang pertama, melakukan kontak dengan para pemuda yaitu untuk datang ke rumah Maedah dan penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Malik. Sayuti Malik adalah salah satu pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia adalah seorang suami dari Surasrikan Matrimurti, seorang wartawati dan aktivis perempuan pada zaman pergerakan dan zaman setelah kemerdekaan Indonesia. Sayuti lahir pada tanggal 22 November 1908 dan wafat pada tanggal 27 Februari 1989 di Jakarta. Peran yang dilakukan Sayuti Malik adalah mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau yang sering disebut Bung Hatta, beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Lalu beliau wafat pada 14 Maret 1980. Peran beliau terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pertama ada beliau menandatangani teks proklamasi bersama Bung Karno. Yang kedua, beliau adalah wakil presiden pertama di Indonesia. Dan yang ketiga, beliau membantu menyusun teks proklamasi bersama Ahmad Suhud Sastrokusumo atau yang lebih sering dikenal sebagai Es Suhud. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Raden Suwiryo. Beliau lahir pada 17 Februari 1903 di Kabupaten Wonogiri. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pertama adalah beliau wali kota Jakarta Raya, dan secara tidak langsung beliau menjadi ketua penyelenggaraan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua, beliau juga berperan menyediakan keperluan upacara seperti mikrofon atau pengeras suara.